Bab 8 Kirana menolak ajakan. 8 tahun kemudian. Seorang gadis cantik berusia 23 tahun duduk di kursi kerjanya sambil membaca semua laporan yang diberikan oleh asistennya. Gadis cantik ini telah melakukan rapat bulanan tadi bersama karyawan butik dan restoran. Dia tidak pernah lelah sebab ini adalah caranya menebus rasa rindunya terhadap mominya. Sebab butik dan restoran awalnya warisan dari sang momi dan dikembangkan olehnya dari umur 20 tahun. Sudah 3 tahun dia mengembangkannya sampai memiliki butik dan restoran di kota K. Pusatnya tepat berada di kota A, tapi karena dia tinggal di kota K membuat dia membangun butik dan restoran juga di kota K. Di kota A tetap asisten Bella berada di sana yang sudah menjadi asisten gadis cantik ini. Di kota K juga pun dia punya asisten, jika kalau dia ke kota A ada asistennya menghandle di kota K. Selama itu dia bekerja di belakang layar. Hanya namanya saja yang terkenal di mana-mana, tapi wajahnya tidak, sebab dia bekerja di balik layar seperti kakeknya yang ingin menikmati hidup dengan damai. Tok-tok, masuk. Ucap gadis cantik yang masih membaca laporan. Permisi Miss. Ada ajakan makan malam dari CEO Central Group. Ucap asisten Nara. Bilang saja seperti biasa. Ucap gadis cantik yang tak lain adalah Kirana. Tapi sebelumnya saya sudah menolak Miss. Tapi asistennya bilang kalau CEO Central Group tidak menerima penolakan. Ucap asisten Nara. Ya sudah, kamu terima saja. Kamu saja yang datang. Ucap Kirana dengan santai. Tapi Miss. Ucapan asisten Nara terpotong. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, cari alasan ketika sampai di sana. Ucap Kirana yang memang sangat malas bertemu dengan orang-orang yang mengajaknya bertemu dengan alasan makan siang atau makan malam. Baik Miss. Ucap asisten Nara. Aku mau pulang dulu, sisanya kamu urus. Ucap Kirana beranjak dari duduknya dan keluar dari ruangannya. Kirana tidak pulang atau masuk di kantor ini lewat lobi, dia langsung masuk ke dalam lift khusus dia, yang masih satu lantai dengan ruangannya langsung menuju dalam parkiran CEO dan karyawan. Kirana telah sampai di mansion. Nek. Sapa Kirana saat melihat kakek dan neneknya duduk di ruang keluarga sambil menonton. Kirana pun langsung duduk di tengah mereka. Baru pulang dari kantor ya sayang. Ucap nenek Melanie sambil memegang tangan Kirana dan mengelusnya. Sedangkan kakek David juga membelai rambut Kirana. Terlihatlah keluarga yang sangat bahagia. Iya Nek. Aku capek banget. Ucap Kirana. Pekerjaanmu bagaimana? Apa ada kendala? Tanya Tuan David. Tidak ada kok Kek, semuanya berjalan dengan lancar. Jawab Kirana. Kapan kamu mengambil ahli perusahaan Dedi kamu sayang? Ucap Tuan David. Aduh Kek, sudah berapa kali aku katakan aku tidak tertarik dengan perusahaan Dedi. Cemberut Kirana mengingat dia juga harus mengambil ahli semua perusahaan dadinya. Terus siapa yang akan meneruskannya sayang kalau bukan kamu? Tanya Tuan David lagi masih dengan membelai rambut Kirana. Orang kepercayaan Dedi kan bisa kakek, selama ini kan dia yang menghandle kecuali. Ucapan Kirana terpotong mengingat sesuatu hal. Kecuali aset Dedi kamu yang berada di kota A. Sambung Tuan David tepat sekali. Benar Kek, sudah waktunya aku kembali mengambil semua aset Dedi di kota A. Mereka sudah cukup menikmatinya. Ucap Kirana kembali mengingat perlakuan mereka kepadanya. Iya sayang, kakek akan mendukungmu dan membantumu. Ucap Tuan David. Aku akan berangkat ke kota A minggu depan Kek, Nek. Ucap Kirana kepada kakek dan neneknya. Iya sayang. Jawab nenek Melanie. Sedangkan di kota A kehidupan Monik dan suaminya serta anaknya berjalan lurus saja menikmati kekayaan kakaknya Devano. Selama ini Tuan David dan Kirana memang belum berbuat apa-apa padanya.
Mereka hanya melihat saja semua apa yang mereka lakukan. Anak Monik dan Farhan juga tumbuh menjadi gadis cantik tapi kesombongan dan angkuh dalam dirinya masih melekat pada dirinya. Dia sekarang menjadi salah satu model terkenal di kota A. Pagi papi mami. Sapa gadis cantik yang tak lain adalah Adelia mencium kedua pipi orang tuanya. Pagi sayang. Balas Farhan dan Monik. Kamu mau berangkat kerja sekarang? Tanya Monik. Iya mami, aku ada pemotretan di pantai. Jawab Adelia. Kapan kamu ada waktu ikut papi ke perusahaan? Tanya Farhan kepada Adelia. Sebab Farhan sudah beberapa kali mengajak Adelia ke perusahaan untuk belajar tentang perusahaan yang akan dia teruskan nanti ke Adelia. Aku belum ada waktu pi. Jawab Adelia malas. Jujur aku sudah katakan aku tidak tertarik dengan perusahaan papi. Aku hanya ingin jadi model saja. Lanjut Adelia. Itu akan diwariskan kepada kamu sayang. Jadi kamu harus ikut kata papimu. Ucap Monik. Baiklah baiklah. Aku berangkat dulu. Ucap Adelia pasrah dan langsung berangkat. Meninggalkan kedua orang tuanya yang geleng-geleng kepala melihatnya. Anak kamu itu Mi, susah sekali ditanya. Ucap Farhan. Itu anak kamu juga. Balas Monik. Kita sekarang sudah hidup nyaman dengan kekayaan Kak Devano yang kita rampas. Aku ingin Adelia meneruskan perusahaan ke depannya agar kita makin berkembang. Ucap Monik dengan khayalannya. Sedangkan Farhan hanya tersenyum mendengar. Di tempat lain tepatnya di kota K. Kirana berkunjung di butiknya. Kirana. Sapa Sinta yang tak lain adalah sahabat Kirana. Kirana menjadikan Sinta manajer di butiknya. Mereka pun berpelukan sebentar. Bagaimana penjualan bulan ini? Tanya Kirana duduk santai di sofa ruangan Sinta. Kirana juga punya ruangan di sini yaitu pemilik tapi Kirana 1 bulan ini jarang ke butik karena banyak kerjaan di kantor. Ketika ingin membuat desain Kirana membuatnya di kantor. Kirana membuat perusahaan yang bergabung butik dan restoran yang bernama Ember Group yang CEO-nya adalah Kirana sendiri. Ember nama yang sangat terkenal. Kirana dipanggil Miss Ember. Tidak ada yang tahu wajahnya seperti apa itulah yang membuat pengusaha atau pejabat selalu mengirim ajakan malam atau siang kepadanya. Desas-desus terdengar kalau CEO Ember Group merupakan perempuan yang sangat cantik dan menawan. Penjualan makin hari makin melunjak Kirana, aku bersama tim sampai kewalahan menghadapinya. Jawab Sinta. Baguslah, naikkan gaji karyawan butik. Dan kamu juga naik. Ucap Kirana, benarkah? Wah karyawan pasti sangat senang Kirana. Ucap Sinta dengan senang. Kirana hanya mengangguk tersenyum. Aku juga senang. Kalau butik berjalan lancar dengan penjualan yang banyak. Momi lihatlah butik Momi jadi maju karena aku yang hebat hehe. Aku mau ke kota A minggu depan, aku harap kamu bisa menghadel butik. Ucap Kirana, siap Kirana. Jawab Sinta mengangkat tangannya tanda hormat pada Kirana. Kirana hanya geleng kepala melihat kelakuan Sinta yang tidak pernah berubah. Dia juga bersyukur bisa memiliki sahabat seperti Sinta yang tidak pernah mengkhianatinya. Aku balik dulu. Ucap Kirana berdiri dari duduknya. Cepat banget pulangnya. Kita santai dulu minum kopi. Ucap Sinta cemberut. Lain kali saja. Ucap Kirana lalu berlalu dari ruang kerja Sinta. Sinta hanya bisa menghela nafas melihatnya.